Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Juwita, asal sekolah UPT SMP Negeri 13 di Haji, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta, sedang melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ayo semua kelas, silakan pimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini siapakah teman kalian yang tidak hadir? Semua, Bu. Ibu lihat terapiannya, bajunya kalau belum dimasukkan, tolong dirapikan dasinya ya. Kalian memang anak-anak yang hebat. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ayo Lia, tolong dipimpin dulu. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami
interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat di Asia Tenggara. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap kehidupan budaya, politik, dan pendidikan masyarakat di Asia Tenggara. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang negara ASEAN dan ibu kotanya. Ada yang masih ingat ada berapa negara ASEAN? Saya, Bu. Ya. Ada 11. Yang pertama Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timur Leste. Ya, benar ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, Ibu berharap kalian tetap semangat. Kalian tetap semangat, bisa memahami apa itu pengaruh dan perubahan interaksi ruang terhadap negara ASEAN. Ayo, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi kehidupan di negara-negara ASEAN. Banyak faktor berbagai bentuk interaksi antara lain di negara lain, itu ada faktor iklim, faktor geologi, dan faktor sumber daya alam. Nah, itu ada contohnya masing-masing ketiga itu. Contoh faktor iklim itu di negara-negara ASEAN mengalami perubahan iklim yang tidak terdeteksi. Yang faktor geologinya yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah, bebatuan, penyusunan di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antara lempengan. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara di ASEAN memiliki sumber daya yang memadai. Contohnya barang tambang. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan apa saja barang tambang itu? Saya, Bu. Ya, silakan anggota. Di Indonesia, minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Malaysia, biji timah, biji besi, dan minyak bumi. Filipina, tembaga nikel, emas, seng, batu bara, dan emas. Thailand, timah, dan mangan. Brunei Darussalam, minyak bumi, dan gas alam. Ada yang lain bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ocha. Negara Vietnam, batu bara, besi, timah, antimani. Negara Laos, timah, batu bara, besi, tembaga emas, belerang. Negara Myanmar, seng, perak, timah, emas, batu mulia, batu giok. Negara Kamboja, barang tambang yang dimiliki biji besi, batu bara, tembaga emas. Nah, selain itu juga ada pengaruh interaksi antar negara-negara. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Ada juga contoh kerjasamanya yaitu di bidang politik, di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi. Ya. Nah, sekarang Ibu lihatkan poin-poinnya. Nah, ini kan yang kita pelajari minggu lalu. Nah, di sini interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN, dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Yang keempat, dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, di sini ini gambar ya. Nanti Ibu kasih LKPD, silahkan diskusi, lalu lanjutkan presentasi. Nah, sebelumnya lihat di sini pengaruh ruang, interaksi antar ruang akibat faktor alam. Itu gambar apa nak? Komodo. Pernah lihat? Pernah. Di mana? Di TV. Di TV. Ada
wilayah ini. Nah, ada juga secara geologis ya, secara geologis wilayah ASEAN menjadi secara geologis wilayah ASEAN menjadi lempeng pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Nah, di sini ada perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Ada perkembangan teknologi komunikasi khususnya internet akan mempengaruhi komunikasi bahkan di ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, di negara ASEAN telah menetap ASEAN atau AFTA, artinya barang dan jasa di antara negara-negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa adanya biaya. Nah, di ASEAN memiliki negara yang sama, perlahan memulai meningkat pertanian dan menjadi negara yang industri sebagai sumber utama. Salah satu efek dari konversi lahan pertanian industri adalah kurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Nah, itulah ya yang Ibu sampaikan. Bagaimana kira-kira, apakah sudah mengerti atau bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Tolong Aji, nah pindah ke belakang ya, biar satu kelompok ada 5 orang ya. Saiful, sudah sana pun. Membagikan LKPD ya. Silakan kalian diskusikan ya. Nah, ya, baginya ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Masing-masing kelompok itu ya, nah tulis ya, dicari jawabannya, disiapkan, lalu nanti ada yang jadi kerjasama ya. Jadi persamaan hasil tambang yang mendominasi. Jadi ada bisnis yang mendominasi. Dan kita lihat hasil tambang. Wah, konsepnya. Gue selalu
memiliki hasil tambang yang mendominasi dominan emas deposit mendominasi tiap wilayah siapa tambah Ada yang nyari di pasir, nah ya. Ada yang nyari di pasirnya. Jawab tuh. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan dengan ibu ya Nana.
Kalau di kelas benar-benar Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? selesai. Kalau selesai ya, coba dari kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Erlangga Amorta dan di sebelah kanan saya Nama saya Joni Alvino. nama saya Topan Nasrul Aji Wijaya. Lagi Friliana, saya yang aku Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Menurun. Jawabannya Buddha. 2. Mendatar Kuala Lumpur. 3. Menurun Himalaya. 4. Menurun Vietnam. 5. Titi Wangsa. 6. Menurun Garuda. 7. Mendatar Ben. 9. Menurun Indonesia. 10. Mendatar Israel. 14. Menurun Singgit. 15. Menurun Peso. 16. 18. Mendatar Tanggolong. 19. Mendatar Petani. 20. Mendatar Singapura. Oke, yang lanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk membuka sesi tanya jawab, memaparkan sesi tanya jawab. Sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, saya akan memaparkan sekelumit tentang negara ASEAN, yaitu negara Malaysia, Kuala Lumpur. Pegunungan terpanjang di Malaysia, Titi Wangsa. Mata uang negara Thailand, Baht. Mata uang negaraan yaitu Sihanouk Kesultanan. Kebijakan ekonomi negara Vietnam yang menjamin perkembangan yang sehat dari yaitu Doi Mai. Negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut yaitu negara Laos. Negara dengan pendapatan per kapita Asia, Israel. Ibu kota negara Kamboja, Phnom Penh. Bahasa resmi rakyat Filipina, Tanglong. Mata pencarian sebagian besar masyarakat Thailand, petani. Jalur transito perdagangan dunia, Singapura. Banyak di dunia, di Myanmar. Terdapat di wilayah Myanmar, Himalaya. Negara dengan ibu kotanya Hanoi. Maskapai penerbangan Indonesia. Sungai utama dari negara Laos. Negara ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak. Mata uang negara Malaysia,
Mata uang negara Filipina. Kita buka sesi tanya jawab tentang apa yang telah saya paparkan tadi. Mungkin dari beberapa kelompok-kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pegunungan tertinggi yang terdapat di wilayah Myanmar. Terima kasih kepada kelompok yang telah bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pegunungan tertinggi yang terdapat di wilayah Myanmar yaitu Himalaya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya. Negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut yaitu negara Laos. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Amarta. Baiklah, sekian dari hasil-hasil yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Ayo, sekarang kelompok 2 silakan maju. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Intan Saptawardani, DP Ocha Agustina, Chelsea Sintauladia. Kami Haji Zainuddin. Eka Aditya. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Negara ASEAN memiliki faktor pendorong. Salah satunya yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis, memiliki kebudayaan yang serupa, kesamaan sejarah. Negara ASEAN juga memiliki faktor penghambat. A. Perbedaan ideologi. B. Konflik dan peperangan. B. Kebijakan protektif. D. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Contoh kerjasama bidang politik. 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (MLAT). 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Contoh kerjasama bidang sosial budaya. A. Pengembangan sumber daya manusia. B. Peningkatan kesejahteraan. C. Penanggulangan masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Contoh kerjasama bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar. 2. Program magang. 3. Pengiriman tenaga pengajar. 4. Pelatihan guru. Contoh kerjasama bidang ekonomi. Zona perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA). A. Kerjasama industri ASEAN dalam AICO. B. Kerjasama di sektor cadangan pangan. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada rekan saya Devi Ocha Agustina. Silakan. Setelah pemaparan dari teman saya dari kelompok-kelompok yang ingin bertanya, saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa contoh kerjasama di bidang politik?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh kerjasama bidang politik yaitu 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter Terrorism. Bagaimana kelompok 3 sudah paham? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya juga. Apa contoh kerjasama di bidang ekonomi? Terima kasih kepada kelompok 3 telah bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh kerjasama bidang ekonomi yaitu zona perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kerjasama industri ASEAN atau AICO. Kerjasama di sektor cadangan pangan. Bagaimana? Apakah kelompok 3 sudah paham? Baiklah, saya tutup sesi tanya jawab ini. Saya serahkan ke rekan saya Intan Saftawardhani. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kita lanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang sekelumit iklim dan cuaca yang ada di negara ASEAN. Untuk memaparkan tentang sekelumit cuaca atau iklim negara ASEAN akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Ardo Pratama. Silakan kepada saudara Ardo. Apa pengaruh lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia terhadap iklim di negara ASEAN? Memiliki pola arah angin yang berganti setiap tengah tahun sekali. Iklim dipengaruhi tiupan angin muson. 2. Apa penyebab terjadinya perubahan iklim yang tidak diprediksi? Pemanasan global yang semakin parah dan terus meningkat. Bencana alam, badai Haiyan, badai Topan Nargis, banjir, kekeringan, kebakaran. 1. Badai Haiyan, tekanan udara dan curah hujan. Filipina, badai Topan Nargis, pergerakan udara panas dan lembab dari daerah tropis di khatulistiwa menuju wilayah yang dingin dan kering. Myanmar, banjir curah hujan. Indonesia dan Singapura, kekeringan, adanya gangguan keseimbangan hidrologi. Kamboja dan Laos, kebakaran suhu udara panas. Indonesia dan Malaysia. Tuliskan contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberi bantuan pesawat pemadam kebakaran. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ardo Pratama yang telah memaparkan tentang sekelumit cuaca dan iklim di negara ASEAN. Baiknya kita buka sesi tanya jawab tentang apa yang telah kami paparkan tadi. Dari beberapa kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang nanya? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kamu di situ, Gip.
Tegak. Hanya tegak. Ya dulu, tunggu dulu. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pengaruh lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia terhadap iklim yang ada di negara ASEAN? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengaruh lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia terhadap iklim di negara ASEAN? Memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Iklim dipengaruhi tiupan angin muson. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa penyebab terjadinya perubahan iklim yang tidak terprediksi? Apa penyebab terjadinya perubahan iklim yang tidak terprediksi? Pemanasan global yang semakin parah dan terus meningkat. 1, apakah sudah jelas? Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 dan selanjutnya kita suruh kelompok 4 maju ke depan. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perkenalkan nama saya Putri Sabrina dan beserta diri saya. Saya Jara Julia. Saya Ulfa Midora. Saya Misaro. Di sini saya akan memaparkan gunung negara negara ASEAN terlebih dahulu. Gunung Krakatau negaranya adalah Filipina. Gunung Krakatau negaranya adalah Indonesia. Gunung Adam negaranya adalah Laos. Gunung Titiwangsa negaranya adalah Malaysia. Gunung Gangkret negaranya adalah Kamboja. Gunung Gajah negaranya adalah Indonesia. Dataran tinggi Chorat negaranya adalah Thailand. Pegunungan Yeonam negaranya adalah Korea Selatan. Bukit Chargamon negaranya adalah Kamboja. Pegunungan Papua Turis negaranya adalah Indonesia. Dataran Irisan negaranya adalah Myanmar. Bukit Pakai negaranya adalah Myanmar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Manda. Akan mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang sering menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Dampak dari pergerakan lempeng bumi menimbulkan terbentuknya pegunungan. Terbentuknya gunung berapi mengakibatkan keluarnya menggelombang emas panas. Pada saat kejadian gempa, Lombok ASEAN meminimalisasi bantuan kepada Indonesia melalui ASEAN Humanitarian Assistance Center CM. Malaysia Mahir Muhammad mendesak ASEAN untuk mengirimkan bantuan kepada korban gempa Palu, Pulau Sulawesi Tengah. Pada saat Indonesia belum Sumatera mengalami bencana kabut asap akibat dari kebakaran lahan atau hutan, Malaysia dan Singapura membantu dengan mengirimkan helikopter atau pesawat yang bisa memadamkan kebakaran. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab tentang apa yang telah kami paparkan tadi.
Mungkin dari beberapa kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa akibatnya bila terjadi pergerakan lempeng muka bumi? Terima kasih kepada kelompok 2 telah bertanya. Baiklah, teman saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan tersebut. Akan mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Dampak dari pergerakan lempeng bumi menimbulkan terbentuknya pegunungan. Terbentuknya gunung berapi mengakibatkan keluarnya magma panas. Baiklah, bisa dipahami? Tanya lagi? Saya berkatu. Saya Reka Aditya, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Sebutkan contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana geologi. Terima kasih kepada kelompok 2 telah bertanya. Baiklah, teman saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan. Pada saat kejadian gempa Lombok, ASEAN menginisiasi bantuan kepada Indonesia melalui ASEAN Humanitarian Assistance Center. PM Malaysia Mahathir Mohamad mendesak ASEAN untuk mengirim kepada korban gempa Palu, Sulawesi Tengah. Pada saat Indonesia bagian Sumatera mengalami bencana kabut asap kebakaran lahan atau hutan, Malaysia akan Singapura membantu dengan mengirimkan helikopter atau pesawat yang bisa memadamkan kebakaran. Penjelasan saya apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, sekian dari hasil-hasil yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nak. Ayo, silakan rapikan tempat duduknya. Balik ke tempat ya. Bagaimana dari yang dijelaskan sampai kita presentasikan dari kelompok 1 dan 4, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan duluan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh perubahan dan interaksi kerulangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Ada faktor pendorong. 2. Faktor penghambat. Ada juga kerjasama di bidang politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Ya, benar ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak bagaimana? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senangnya, Nak? Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu diskusikan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk tugas di rumah, sekarang kalian buka paketnya di halaman 74 ya. Di situ ada pilihan ganda ya. Silakan kerjakan di rumah. Minggu depan tolong dikumpulkan. Nah, untuk tugas selanjutnya minggu depan ya, Ibu berharap kalian belajar di bab 2. Di bab 2 itu ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum kita tutup ya pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya. Mulai.
Wasyab. Warisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di minggu depan ya Nana. Yes. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts,